Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penaksiran. Baik, langsung kita lihat saja materinya. Ya, ini dia tentang penaksiran. Penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Penaksiran operasi hitung. Adakah koperasi di sekolahanmu? Di koperasi sekolahanmu biasanya dijual alat-alat tulis sekolah seperti buku tulis, ballpoint, penghapus, pensil, dan alat tulis kantor lainnya. Bahkan makanan. Ya. Di koperasi sekolah Patur, harga satu buku tulis Rp 2.250. Harga satu pensil Rp800, harga satu penghapus Rp650, dan harga satu ballpoint Rp 1.500. Patur ingin membeli satu buku dan satu ballpoint. Berapa kira-kira Patur harus membayar? Jika dilihat dari definisinya, penaksiran merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk membuat perhitungan nilai terdekat agar bisa menemukan hasil sebuah operasi hitung. Umumnya dalam menaksirkan nilai hasil operasi hitung, kita perlu menggunakan berbagai macam penilaian. Berapa macam penilaian yang dimaksud di sini, yaitu diantaranya ini ada 3. Ya. Jadi sebelum membahas selanjutnya, di sini akan dijelaskan dulu ada berapa hitungannya, penaksirannya. Nah, yang pertama, taksiran terendah. Taksiran terendah ini digunakan untuk menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan yang terdapat di bawahnya. Jenis taksiran ini cenderung tidak mengikuti nilai di belakang angka yang dituju. Sebagai contoh, 33 ditambah 88, taksiran terendahnya adalah 30 ditambah 80 sama dengan 110. Nah, jadi awalnya 33, misalkan 35 ditambah 87. Nah, ini tetap 30 ditambah 80, ya. Jadi namanya itu taksiran rendah. Taksiran rendah, ya. Contoh lagi misalkan 21 ditambah 25. Ini kalau taksiran kerendahnya adalah tetap 20 ditambah 20, ya. Tidak melihat angka belakangnya berapa. Kemarin kan kita pembulatan melihat angka itu lebih dari 5 dibulatkan ke atas, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, ini taksiran ada 3 macam. Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran rendah ini tidak melihat angka yang ditujunya, ya, di belakangnya berapa. Seperti itu. Nah, yang kedua, taksiran tinggi. Taksiran tinggi sesuai dengan namanya. Untuk jenis taksiran yang kedua ini yaitu menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan bilangan yang ada di atasnya. Untuk jenis taksiran yang kedua ini tidak mengikuti aturan nilai belakang yang dituju. Sebagai contoh, 79 ditambah 15
taksiran tingginya adalah 80 ditambah 20. Jadi dinaikkan ya. Kalau taksiran yang ini turun lah, anggap saja turun. Ya, kalau yang ini taksiran tinggi naik. Misalkan 85 ditambah 25. Ini 85 nanti jadi 90. Ya. 25-nya nanti jadi 30. Nah, seperti contoh seperti ini contohnya. Ya. 79 menjadi 80, dinaikkan taksirannya kalau taksiran tinggi. 84 dikali 39 taksirannya yaitu 90 dikali 40 ya. Nah, contoh yang ketiga yaitu taksiran terbaik. Nah, satu lagi jenis taksiran yang perlu kita pelajari yaitu taksiran terbaik. Jenis taksiran yang satu ini berfungsi untuk menaksirkan semua nilai dalam sebuah operasi hitung ke dalam pembulatan yang paling dekat. Nah, untuk taksiran yang ini mengikuti nilai belakang dari angka yang dituju. Ya, jadi taksiran terbaik ini mengikuti angka belakang seperti kemarin kita pembulatan. Nah, sebagai contoh 82 ditambah 48 taksiran terbaiknya adalah 80. Kenapa ini 80? Karena 2-nya itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Ya. Ditambah 48, kenapa di sini jadi 50? Karena 8-nya ini lebih dari 5, maka dinaikkan. Ya. Dinaikkan pembulatannya. Inilah yang disebut dengan taksiran terbaik. 682 dikurangi 274, taksiran terbaiknya berapa? 700 dikurangi 300. Kenapa? Karena 8 lebih dari 5 dan 7-nya juga lebih dari 5, maka hasilnya taksiran terbaiknya itu naik semua. 39 dikali 48. Taksiran terbaiknya berapa? 39 menjadi 40. 48 menjadi 50. Jadi di dalam taksiran terbaik ini harus diperhatikan angka atau nilai di belakangnya. Seperti kita kemarin melakukan pembulatan. Pembulatan itu kita kalau angka belakangnya lebih dari 5, maka dia dinaikkan pembulatannya. Kalau angkanya kurang dari 5, maka dia akan turun atau mungkin bisa jadi tetap, ya. Nah, ini yang taksiran terbaik seperti itu. Taksiran itu apa sih? Taksiran itu untuk mengira-ngira. Ya, misalkan kamu belanja seperti yang ini tadi, mana yang di awal nih. Misalkan kamu bercerita sama temannya, aku beli buku di koperasi harganya 2.250. Tapi kamu bisa aja cerita ke teman-teman kamu itu, aku beli buku di koperasi harganya 3.000. Nah, padahal tidak sampai 3.000, hanya 2.250. Itu yang disebut dengan penaksiran, ya. Mengira-ngira. Nah, saya beli pensil di koperasi 2.500. Aslinya misalkan tapi kamu bercerita ke teman itu pasti selalu beli bukan harga dari aslinya.
Aku beli pensil 3.000. Beli baju harganya berapa? 20.000, padahal cuma 18.500. Itu adalah namanya penaksiran. Di sini ada contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh dari penaksiran. Nah, contoh soal penaksiran beserta penjelasannya. Ajis membeli kue di toko Bu Indah. Ia membeli 3 buah pastel dan 4 buah bolu. Jika harga kue pastel per bijinya 2.500 dan harga kue bolu per bijinya 4.100, maka taksirkanlah uang yang harus dibayar oleh Ajis. Taksiran ini fungsinya untuk kita berbelanja ya. Mengira-ngira, misalkan membeli baju, oh iya harganya 3.000. Padahal harganya cuma 18.000, jadi masih punya sisa 2.000 ya. Nah, contohnya seperti ini yang di sini. Kue pastel 3 kali 2.600, taksirannya yaitu 3 kali 3.000, ya kan? Nah, harga ininya 2.600. Karena kita belum tahu, dengan menaksir harga ini maka dibulatkan saja menjadi 3.000. Kue bolu 3 kali 4.100. Nah, karena kita nggak tahu ya, maka taksirannya 3 kali 4.000 ya. Taksiran yang harus dibayar 9.000 ditambah 12.000 adalah 21.000. Jika uang yang harus dibayarkan Ajis kepada Bu Indah yaitu sebesar 21.000 ya. Jadi taksiran ini untuk memberikan pada saat kita belanja ya, menaksir harga. Nah, di contoh yang selanjutnya yaitu caranya menaksir penjumlahan dalam puluhan terdekat. Menaksir penjumlahan dalam puluhan terdekat yaitu taksiran rendah 93 ditambah 28, yaitu taksirannya 90 ditambah 20. Ini adalah taksiran puluhan ya. Kalau yang ratusannya gimana? Ratusan, menaksir penjumlahan pada ratusan terdekat. 574 ditambah 339. Taksiran rendahnya 500 tambah 300, taksiran tingginya 600 tambah 400, taksiran terdekatnya 600 tambah 300. Jadi satu soal ini kamu bisa menuliskan 3 jenis taksiran langsung. Tuliskan taksiran terendahnya, taksiran tingginya berapa, taksiran terdekatnya berapa. Ya, seperti itu. Nah, yang ini juga sama. Ya, baik, itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.